Mana pertanyaannya ketika mati Anda masih menanggung hutang pada orang lain. Sekarang aku tanya. Orang kalau sudah hablum minallah, makrifat, orangnya mana? Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa bisa dia hutang pada orang? Sesuatu yang tidak ada, itu hutang pada sesuatu yang tidak ada. Bisa enggak terjadi? Nyun sewu. Iki apa Pak? Iki gede jerone legi. Apa? Wong kuwi gak mangan yo gak mesti ngomong salah. Dudu Pak, duduk salah iki. Apa iki? Hah? Matoa. Lah, ketara nek desa namanya. Matoa gak ero. Aku ruku yo lagi sampean kandhani matoa. Wis. Iki matoa. Iki makhluk ya, sifatnya la haula wala quwwata. Oke. Iki kacamata. Matoa ngomong, "Hei kacamata, kupasen aku." Saged. Kacamata ngupas. Iki sifatnya makhluk, sifatnya manusia. Nggak bisa Pak. Masih model koyo opo nggak bisa. Kecuali ada pihak ketiga, yaitu Allah. Ketika Allah memegang, saya memegang, jangan lantas jenengan punya iman, makhluk rupa kacamata itu bisa mengupas matoa. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kula padesan Gus saking Kecamatan Balongbendo badhe tanggep. Mohon dijelaskan antara fanaul kamil dan bako. Di situ yang saya tanyakan nanti di dalam kebakoan itu apakah dari sisi batin saja atau ditandai dari sifat lahir itu yang dikatakan orang-orang itu al-majnun. Itu aja Gus dari saya, mohon nanti dijabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda di musyahadah itu baik musyahadah fana, kamil, bako sama. Sudah tidak berlakunya hukum makhluk yang dilakukan atau digerakkan, dan sudah tidak berlakunya hukum yang menggerakkan. Hanya berlaku ana, ingsun, aku, Allah yang segala-galanya. Cuman tanda di situ hanya kalau yang musyahadatul fana, wilayah zona musyahadah itu lebih kecil daripada tidak. Dalam satu hari satu malam terhitung 24 jam hitungan di Indonesia, lebih sedikit Anda itu di zona musyahadah. Itu di musyahadatul fana ya. Kelas kekasih Allah di fana. Terus yang kedua bako, kamil. Itu kebalikannya. Dalam 24 jam itu
Anda di posisi musyahadah lebih besar daripada tidak. Terakhir, bako. Ini justru sudah tidak mengenal di luar musyahadah. Sekalipun dia ditaruh di mukhadharah ataupun ditaruh mukasyafah. Mukhadharahnya sudah menjadi musyahadah, mukasyafahnya sudah menjadi musyahadah. Itu apabila ditaruh di mukasyafah atau ditaruh di mukhadharah. 1 dan 2 itu dimasukkan sebagai kelas atau tanda makom mahfud. Yang baqo itu diletakkan kelas atau tanda maksum. Ini ya, tinggal dikembalikan pada diri kita. Kita untuk sementara waktu diletakkan Allah di mana. Ketiga-tiganya ini adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itu kekasih di mana sudah sampai pada makom musyahadah, makom ma'rifatullah. Bahasanya dia ketika suluk ya, itu sudah ada warid, sudah liqo pada Allah. Walaupun liqonya itu Anda itu 1 menit, bahkan 1 kedep, 1 detik, habis itu turun lagi. Ini termasuk kekasih Allah. Lah, dia bisa sampai ke musyahadah walaupun 1 detik, itu kan sudah syaratnya itu sudah Anda penuhi. Sudah Anda penuhi syaratnya. Persyaratan untuk bertemu Allah ada 2. Apa? Terus dan terus selalu hatimu itu berzikir. Kalau bahasa Quran disebut falya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah ini selalu berbuat baik, beretika, berakhlak ilahiyah pada Allah. Berarti berangkatnya dari sirul asrar. 2. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Rasa keakuan, iman keakuan diri yang berzikir itu lepas. Karena itu makhluk. Wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan Allah Tuhanmu waktu kau suluk. Jadi gak usah sampai niku robito terhadap makhluk, bos. Nambah-nambahi persoalan ya Anda. Jangan. Robitohmu itu apa sih robitoh? Menghadapkan wajah ruhmu iman pada Allah. Itu robitoh. Jangan kau selewengkan terhadap yang lain, bos. Jangan. Harus kepada yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara orang Islam. Jangan kepada makhluk. Walaupun makhluk itu mengatakan bisanya kau sampai pada Allah lewat aku. Allah tidak pernah memakai lantaran. Allah tidak pernah meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah apapun termasuk kewusulanmu. Gara-gara kau beriman terhadap makhluk itulah sampai ratusan tahun nak. Ayo kepingin roh. Totoan pedotan manuk. Iya gak apa-apa. Aku punya manuk bekotut. Pedotan. Enggak bisa. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
Jikalau di dalam hatimu, hei anak putuku, jangan kau mengadakan Tuhan selain Allah. Artinya jangan ada di dalam hatimu selain Allah itu. Jikalau ada, gelaplah dirimu. Inna syirka, sak temeni kau mengadakan selain Allah, ikulah zulmun azim, akan menjadikan gelap hatimu. Ini nek sik gak percaya, mbure gak rido aku. Sebab melihat dari zaman-zaman dulu, Pak, nggak seperti ini kita dibuka belak-belakan, nggak ada. Ya Allah, murid-murid santri biyen, Pak, semuanya itu ngelundasi. Kalau nggak salah berapa? 25 tak takon. Lah pondasmu kok keco iku, apa tak kakean utak boten. Lah apa bingung ngrungokno ngaji pean jadi ngono. Walah, gak paham. Tahun 2000 sampai 2005 seperti itu. Ngeluh kabeh. Sama dengan yang dulu-dulu kita ngangsu terhadap guru akhirat kita, mursyid-mursyid kita, nggak buka seperti ini. Jadi nggak ada kemajuan. Sampai puluhan tahun belum menemukan maksud isaroh dari sang guru. Tapi olehnya dia itu tetap wirid terus. Tidak menutup kemungkinan. Inilah tidak memakai sistem ilmu ndak, memakai otodidak. Tahu otodidak? Ngelakoni tapi gak roh jedule. Wis pokoknya dilakoni. Akhirnya ketemu. Ibarat orang gak ngerti ilmu elektro, ndawandane radio rusak. Jauh tekai. Suwe-suwe yo ketemu. Loh, di situ otodidak. Otodidak saya itu ada di Magelang, di Watu Congol, ketemunya di situ. Dulu itu, ya Allah. Kalau mungkin jenengan kenal Mbah Dalhar ya, Watu Congol. Ketemu ini otodidak teng mriku. Wis, enak jenengan saiki. Digelar cara paribasane, perumpamaan makanan sudah mateng. Mangapa cocotmu tak lebokno lho. Ngono. Ngono iku ana sing mingkem, Pak. Kadang-kadang sing gregetno wis dimplok disembrono raiku. Hah? Ya Allah, ada yang seperti itu. Aku yo mikir, apa disembrono nang raiku yo? Apa kepahitan? Apa tak cek kapok? Wis macam-macam alasan. Wis. Yes, alhamdulillah jese enek sing ngecapi terus dilek. Tak takoki, lah lapo iki kok gak elem iki sate kambing enak. Jawabane sederhana. Kula terkesan darah tinggi. Oh, ngono ta. Jadi bukan salah satenya, Pak, tapi salah kita sendiri ada unsur penyakit darah tinggi gitu. Nah terus bagaimana? Ya hilang nono darah tinggi ini dhisik. Baru kau ketemu. Bukan sate iku sing salah. Yo raimu masalahnya ada penyakitnya. Kopi enak legi kok gawe kok pahit ae. Alasane katanya ada diabetes lah ngono nggih. Oke, lah mesti nih diabetes iku sing kok hilangno, bukan sing kok salahno itu gula nih. Sakno saiki kula ndok dodol gula niku, Pak. Nggih. Bu kok gak payu? Yo akeh wong jarine apa jenenge? Diabetes. Susu sakno dodol ngono kuwi rek. Disalah-salahno ae sing namanya gula iku. TV yang ngono. Gula maneh sing disalahno. Sama to. Kuwi ku nyalahno iblis ae terus.
Sakno iblis digawe kambing padahal asline raimu dhewe. Ngono. Wis golek ana sing sejati kuno. Nek wis ketemu sing sejati liko, mongko kamu gak nyalahno iblis. Ternyata iblis sampai dirimu ya padha ae. Oke, teng mriku ada beberapa tanda fana, kamil, bako, durasi yang paling mudah. Oke, ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ahmad Khairuddin, asli Tegal, Jawa Tengah, tapi semenjak 2008 berdomisili di Jombang. Pada hari Jumat yang lalu, saya menyaksikan video YouTube yang panjenengan kirimkan Gus, yang urutan 10. Di situ pembahasannya tentang beat. Dari awal sampai akhir saya cermati, tapi ngapunten pada saat itu ngapunten nih Gus, pakai celana cekak dan baju kaos singlet itu Gus. Ngapunten saat itu kok mana saya kok eman ya, saat ini saya nggak mengikuti. Dalam kondisi pakaian seperti itu, saya duduk silo, saya ikut beat. Ngapunten ikut cara kula nggih. Teng manah kok mboten tata krama ngaten dalam keadaan pakaian seperti itu. Nggih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semalam saya menyaksikan video jenengan yang membahas babakan wujud. Wujud. Oh, wujud. Sifat wujud. Terus yang pagi hari tadi sekitar jam 9:30, hati ini membara Gus. Pengetahuan sedikit yang beberapa hari saya dapatkan dari YouTube panjenengan. Hati ini kok meronta-ronta. Ingin saya sampaikan kepada orang tua saya yang di Tegal. Dan selang beberapa kemudian hati ini muncul, saya nggak tahu. Kok setiap saya mandang apapun kok hati saya murni Allah. Mandang mobil lewat Allah. Mendengar kotor bunyi Allah. Dan pada saat sholat saya bingung. Ini yang mau saya baca apa? Kok muncul di hati Allah terus. Begitu Gus, mohon penjelasannya. Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketika menghantarkan ilmu tentang tauhidnya terhadap satu hamba, itu bisa jadi dilewatkan seorang pedagang, seorang petani, seorang pejabat, bahkan seorang pelacur pun bisa. Tahu seorang pelacur? Pelacur itu saudaranya Germo. Tahu Germo ya? Yang mengimpuni, memberikan akses untuk pertemuan terhadap wanita nakal. Itu namanya Germo. Singkatan dari pagere agomo. Bisa jadi. Itu hak Allah mutlak. Tidak harus dilewatkan orang-orang yang selalu berpakaian necis. Berjubah, bersarung, berkelambi, berkopiah. Tidak seharusnya begitu. Suka-suka Allah. Bahkan bisa dilewatkan seorang yang notabene sosialnya itu terendah. Iya, bisa jadi suka-suka Allah.
Dan itu semuanya bentuk kasih sayang Allah. Ingat, sebetulnya apapun yang dihadapkan oleh Allah terhadap kita masing-masing, entah berupa apapun tanpa kecuali, itu bentuk sapaan Allah terhadap kita. Supaya kita jawab sapaan Allah. Apa sapaan Allah? Ta'ali. Kesinilah, aku di sini. Seperti kita waktu kecil dulu, Bu, nggih. Kita itu ada permainan petak umpet. Kita akan mencari seseorang. Nek dulu itu bahasane sing dadi bilang gini, curah. Terus jenengan sing-singitan ngomong cur. Lah gitu nggih. Duka kok cur ya. Nek prasaku cur iku wong nguyuh. Lah sebelum jenengan mendengarkan cur nggak boleh melek. Sampai harus terpecah. Itu undang-undang udah. Dulu undang-undang ya patuh-patuh. Nggak boleh melek ya, gak pada waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah terdengar cur, baru boleh melek. Mencarilah sampean. Jenengan pasti akan mengikuti petunjuk arah cur mang di mana. Sama. Allah ngecurno sampean iku lewat musibah bisa, lewat balak juga bisa, lewat anugerah juga bisa, lewat perkara nikmat juga bisa. Jangan kau mempermasalahkan tentang cur. Engko ndang tiga judul cur ngono. Jangan. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita sampai pada tujuan cur itu menuju yang ngecur tadi. Ya. Artinya kita masuk pada isim fa'ilnya. Masuk pada objeknya, subjeknya bukan objeknya. Kita masuk mausufnya bukan sifatnya. Cuman saja lewat sifat. Silakan, nggak apa-apa. Yang terpenting kita gak mudah kita itu mencemooh apa yang dihadapkan Allah. Itu aja. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa mangrek lali iku. Sing ngilik-ngilik. Hah? Oh ya, memandang itu begitu memandang apapun, di situ ada nyatanya Allah. Kalau bahasa Allah di dalam hatimu disertai ainul basirah, maka disitulah yang kumaksud warid itu sudah memberikan jalan atau membimbing menghantar kita sampai pada ainul basirah. Sudah bertemu. Dikatakan sudah bertemu, maka dirimu sudah fana. Sudah artinya sudah tidak fungsi atas dirimu sendiri. Tidak berfungsi. Anda pasti akan terasa tentang la haula wala quwata. Keakuan Anda yang tadinya merasa bisa melihat, mendengar, apapun bentuknya, itu menjadi la haula wala quwata. Sudah tidak merasa lagi. Yang tadinya kita beriman, selain Allah termasuk diri kita yang melakukan, itu sudah enggak ada. Itu loh maksudnya la haula wala quwata.
Lalu illa billah akan muncul nyatanya Allah. Sehingga melihat apa-apa semuanya Allah. Udah benar. Kalau sudah di wilayah itu, apa yang harus dilaksanakan selanjutnya? Jaga kemerdekaan rohaniahmu dari belenggunya hawa. Udah. Jaga kemerdekaan rohaniahmu dari perbudakan hawa nafsu dengan cara wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dengan cara jenengan iki terus menerus mengikuti apa petunjuk-petunjuk dari Allah itu untuk menyempurnakan makrifatmu di makom musyahadatul baqo. Udah, kalau sudah di kamil ke baqo, kalau masih di fana harus ke kamil, kalau sudah ke kamil ya ke baqo, begitu. Ayo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin riyen nggih. Kula nami Pak Safi saking Kudus. Ingkang badhe kula tangletaken hakikatipun Dajjal kali Imam Mahdi diturunkan Gus. Dajjal dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakter tabiat Dajjal adalah menyesatkan Anda. Menyesatkan manusia supaya tidak mau ke Allah dengan cara Anda diiming-imingi dengan surganya Dajjal. Apa surganya Dajjal? Adalah kesenangan, kemewahan dunia. 3 hal karakter perilaku Dajjal di sini tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 3. 3 karakter yang paling jelas. 3 karakter Dajjal yang paling jelas di dalam surah Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Menyeret ruhaniyahmu itu biar bersukaria terhadap kesenangan dunia. Bukan jasmani, tapi ruhani. Siapapun Anda tatkala sudah masuk dalam jebakan Dajjal ini, mesti alal akhirah. Anda melalaikan Allah. Melalaikan Allah. Imanmu sudah melenceng terhadap Sang Yang Maha Esa. Sudah melenceng dari itu. Imanmu terhadap makhluk itu yang mesti terjadi. Kalau sudah masuk dalam jebakan atau kolamnya Dajjal ini, susah kau untuk keluar. Anda akan selamat jikalau Anda akan bebas dari itu jikalau kau ditolong oleh Allah. Iya. Bahasa syariat, bahasa akal ngomong, Gusti Allah ngongkon utusannya untuk menyelamatkan Anda. Kasih syafaat. Carane arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Anda harus menerima hidayah dari sebuah ilmu
tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Itulah yang kumaksud dinul haq, agama yang mengesahkan Allah. Terima, baru akan bisa keluar dari apa jebakannya hawa nafsu. Urusan tampil pada makhluk yang lain dajalnya terserah. Apa tak dajalnya itu berkopiah apa ndak, itu terserah. Apakah dajalnya itu kelamben, terserah. Mancal putra apa? Monco-moncong nih Pak. Mencolo putra, mancal putri. Sifatnya dajjal kan gitu. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Jikalau satu hamba itu dihadapkan Allah tentang dinul haq, dia halang-halangi itu. Jangan sampai. Dengan cara apa? Menanamkan dalam dadamu, mengatakan bahwasannya itu ajaran enggak benar, itu ajaran sesat, nanti kau akan melarat. Kalau kau masuk di situ nanti ujianmu besar dan lain sebagainya. Takutlah si hamba tadi. Iya, anakku si cilik-cilik, bojoku ya si apa? Si menor, masih menor, macem-macem di situ ditanamkan Anda. Yang jelas bahasa itu muncul untuk mendiskriminasikan atau mengambing hitamkan terhadap ajaran dinul haq. Bagaimana caranya umat manusia ini menolak dengan ajaran itu? Intinya gitu. Sampailah diancam dengan hukum dan lain sebagainya. Macam-macam. Yes. Yang kedua, itu tadi kan belum mengenal, terus ada pengajaran, ya apa sekiranya, bagaimana sekiranya ini dianggap sesat oleh umat. Yang kedua, si hamba sudah menerima, sudah yakin kalau dinul haq itu mutlak. Dia melaksanakan wirid atau zikir. Masih dihalang-halangi juga. Belum ketemu warid loh Pak ya. Masih wirid itu dihalang-halangi juga. Mungkin Anda pernah ngalami. Gini contoh. Ketika jenengan suluk kholwat, khususnya secara khusus, itu Anda masuk pada zona di mana Anda keluar dari diri Anda ruhnya. Anda melihat jasad Anda duduk. Anda mikir, isok balik anggo. Nek gak balik kok jarine mate. Terus bagaimana anakku, urusaku dan lain sebagainya. Akhirnya takut tidak diteruskan, mudun lagi. Itu termasuk masuk di dalam menghalangi nafsu dalam dirimu untuk tidak bisa roh itu sampai liqo pada Allah. Sekarang di umum, ketika jenengan iku bersirul asror, bersepeda atau ketika Anda bekerja, nafsu itu membisiki dajjal itu. Rusak perjalananku. Tujuanmu nang Jombang iso tutuk Surabaya. Jari arek-arek gak bahaya dah. Lah ngono to. Gak nabrak-nabrak anggo. Lah ngono to. Iku termasuk nyon maaf, lagi viral iku. Gak bahaya iku. Iku asale teko apa sih, Bos? Aku nang balik desa yang ngono. Babin babin saku iku sering ngomong gak bahaya iku. Iki jadak rungok-rungokno iki apa ngoten. Lah,
Itu bentuk yang namanya Dajjal itu menghalangi dirimu. Menghalangi. Iya. Padahal di dalam Sirul Asr sudah diterangkan, Anda berjalan itu yang memperjalankan adalah Allah. Wa aslimu lahu. Pasrahmu itu belum bisa maksimal. Masih mempertimbangkan antara bahaya dan tidak bahaya. Lah nyapa kuwi mengikuti kuwi. Wis, yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Ketika Anda sudah detik-detik sudah mendapatkan warid. Mendapatkan warid ini, tapi belum rikok. Tadi kan sudah dikatakan, ikuti warid itu. Warid itu hanya dua tugasnya terhadap dirimu ya, adalah melarang dirimu untuk beriman selain Allah. Kedua, hatimu harus beriman hanya pada Allah atas segala apapun yang berperan. Walaupun di tengah-tengah lokalisasi, kau harus tetap mengatakan beriman itu Allah. Nyun sewu. Iki Dajjal gak diem, Pak. Mesti dia wa yabghunaha iwaja. Dia akan berupaya untuk membengkokkan dirimu. Biar tujuanmu itu tidak sampai. Apa bentuknya? Nyun sewu. Niki bila mana berlaku pada dirimu, lekas keluarlah dari bengkokan itu. Jikalau belum, waspadalah nanti jikalau bertemu itu. Apa? Gini. Nyun sewu. Orang yang sisalik ketika wirid, sudah ada warid. Dan di situ memang betul warid minallah itu mengarahkan pada Allah. Anda nanti di tengah jalan, di tengah jenengan solo itu, entah unsure dari malaikat, entah unsure dari begebluk, wis macam-macam. Anda akan ditawari tentang karomah. Wis, iki paling abot. Ditawari tentang karomah. Sebab dengan karomah inilah nanti akan menjawab semua persoalan urusan duniawiyah. Apapun itu. Aku wis kapok, Pak. Mohon maaf. Dibujui terus wis kapok. Estu kepingin roh aku. Kepingin roh. Kalau sudah ada di situ itu, kepingin roh nek gak dibujui. Akan muncullah ilmu hikmah di dalam diri Anda. Hikmah yang urusannya itu adalah makhluk. Nggih. Kamu yo gak mari-mari, duit kano entek. Nggih. Sampah tak obral-obral nang nggone embong-embong Mojokerto kono. Mungkin sampean akan tahu pada tahun berapa itu, 2000 mungkin ya. Wah, wis kapok kailok. Ya. Nyun sewu, estu nyun sewu. Ditawarilah kau tentang karomah, dengan karomah itu akan bisa menjawab semua persoalan urusan dunia. Mana persoalan dunia itu yang tidak selesai? Semuanya selesai. Ternyata saya adalah tukang sihir. Tahu tukang sihir? Yaitu. Ya Allah. Nggak pernah istilah bahasa itu mengarahkan hati orang lain untuk ke Allah. Karena masih ketakutan. Andai kata iya, itu masih berbahasa isyaroh. Dan itu menjadikan jamaah gak jadi paham, malah tambah bingung. Makanya
tatkala njebok ndasi tak takut utangmu akeh mboten. Lah apa? Bingung ngrasakno jempean. Lah niku ya apa sih ya? Iya. Ini tidak semua orang yang kuizinkan untuk mendengarkan pengajian kinayah saya selama 5 tahun itu. Orang lain gak mungkin saya ajak ngomong masalah hanya nuju nang Allah. Itu tadi karomah. Yes. Di belakang ayat ini dijawab, dikasih pengertian, warning. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah ya, mereka ini adalah tersesat yang amat jauh. Mengapa kau ikuti? Mereka itu adalah sifatnya dajjal, bisa mereka itu nafsu dalam dirimu. Berarti bahasa dajjal adalah sesuatu yang mengarah condongkan hatimu beriman selain Allah. Ya udah. Lah nek dia itu berjubah berarti dialah dajjal. Kalau dia itu bersarung berarti dialah dajjal. Intinya ada di situ. Lah sinten Imam Mahdi? Kebalikannya. Itulah warid. Itulah warid. Setiap kalamnya yang diberikan terhadap dirimu mesti menyejukkan hatimu, mendamaikan hatimu. Karena mengarahkan hatimu itu untuk mengesahkan Allah. Itulah Imam Mahdi sebetulnya. Mpun delok figure, Pak. Keliru nek sampean delok figure. Keliru nek sampean delok figure. Figure kudu berjubah, terus irunge bangir, rambutnya nyepemek, jenggote dawa. Oh, gak iku dulur. Bisa jadi Imam Mahdi ku wonge lemu, ya, bunder seperti bal, ireng mekengkeng. Tapi kalamnya itu mohon maaf menyejukkan hati sampean. Mendamaikan hati sampean. Ingat, kedamaiannya hati itu hanya satu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hal-hal kedamaian hati hanyalah bertemu Allah. Yaitu Imam Mahdi. Boleh. Secara pribadi saya katakan warid. Warid itulah Imam Mahdi. Pokoknya berlawanan dengan nafsu. Lawanan karakternya itu berlawanan dengan dajjal. Berarti dajjal kebiyen pun muncul. Wes. Sudah, Pak. Dajjal itu berkeliaran. Ini sarungan barang kok. Oke. Sarungan. Siapa yang tidak mengikuti dia, arahnya dia menyuruh Anda untuk masuk surganya, dia pasti akan memasukkan dirimu ke neraka. Nerakanya dajjal. Tapi barang siapa yang masuk nerakanya dajjal, itu tertanda Anda akan masuk surganya Allah. Sebaliknya begitu. Lah sekarang dipilih enaknya, ayo mlebu surgane dajjal, yo mlebu surgane Gusti Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artine awakmu kudu kaya Abu Nawas, Bos. Gaya politik. Oke, dajjal wa yastahibunal hayata dunya, mendatangkan duniawiyah. Oke. Kita bujui. Kita harus punya politik. Harus punya politik. Ya wis, edok-edok gelem. Edok-edok gelem. Dengan wirid-wirid yang mendatangkan urusan duniawiyah, silakan dilakoni ayo. Tapi secara diam-diam hatimu, niatmu menemui Allah. Gitu aja.
Dituki Dajjal dadi kepala desa, Mas Bu. Dadi bupati yo monggo. Bahkan sampai presiden monggo. Kita kalau punya taktik dalam berperang mesti menang. Kalau kita punya sistemnya berperang yang menang, caranya bagaimana akan menang. Makanya walaupun lewat nafsu, lewat Dajjal, kita harus main politik. Kita jangan pakai okol. Kalah Pak sampai kena pakai okol. Jenengan sak jendiane dicekal dikeremes ini. Sampeyan harus pakai bahasa umum. Bagaimana dia jatuh tanpa kita menyerang. Itu caranya. Oke, apa yang didukno, oke, kita terima. Kita sudah persiapkan sirul asr. Ya, kita siapkan sirul asr. Oke, manfaatnya banyak. Nanti kalau fidunya hasanah, manfaatnya banyak. Apa itu? Anda akan bisa mengayomi bawahan Anda. Anda akan bisa untuk mencegah bawahan Anda untuk tidak berkorupsi. Anda akan bisa mensejahterakan perjalanan dakwah ini. Iya. Apa? Kita dakwah ini tidak bisa terlepas dari fasilitas untuk berdakwah. Contoh seperti sound system. Lah ini kalau tidak ada apa jeneng mic-nya, apa ngotot sing kono gak krungu. Makanya fasilitas itu penting, berarti kita harus main politik terhadap nafsu. Begitulah. Akhirnya masuk di dalam ayat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Contoh siapa? Kanjeng Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Seperti itu main politik terhadap Dajjal tadi. Diterima wae urusan dunia, seret, akhirnya dia mewah segala-galanya. Tapi di situ mengalahkan Dajjal, dia lewat kesenangan dunia itu. Nah, ini Dajjal ya bingung, jarine gelem takjak nyatane di tengah dalan aku dipateni dikipat. Lho wis gak iso apa-apa Dajjal akhirnya. Sehingga dulu Pak, mengapa di dalam syariat ada kalimat sebelum subuh itu Dajjal itu gigit rantai ini hampir putus lah gitu ya. Terus terdengar adzan kembali maneh lah gitu nggih. Itu artinya apa Pak? Adzan itu adalah tauhid Pak. Tauhid. Kalau tauhidmu sudah berjalan di dalam hatimu, Dajjal itu gak bisa keluar. Artinya rantainya tidak putus. Kalau tauhidmu melampah, berjalan pada Allah seperti itu. Lah kuwi kan tauhid. Ya pedhet kabeh raimu iku sing sejungguhnya Dajjal. Akhirnya ajak-ajak orang melebu kembali kepada selain Allah. Lah makanya jenengan takok hakikat Dajjal wis ket bayan wis muncul Pak. Ngoten ya. Imam Mahdi berarti kebalikannya. Dilihat nanti antara pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal itu lebih banyak Dajjal. Tapi kok sing menang? Lah di situ deh. Nabi Isa turun seret. Dibedeng, dicokot, dipangan, didilat, wis macam-macam. Entek pisan. Kari rambutnya tok pun diobong pisan. Oh. Buyar wis tanggapan. Ada lagi. Moga masih ada di majelis Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jamaah Pati Jawa Tengah
Sebelumnya minta maaf. Yang ingin kami tanyakan mungkin agak banyak sedikit, Gus. Nggih. Yang pertama, membenarkan apa yang tadi Gus bilang bahwa semakin kita itu ngaji di sini itu semakin bingung, termasuk saya. Karena apa? Tadi jenengan ngendikan kalau Allah itu memang tidak butuh perantara karena memang maha kuasa. Saya juga bingung, dan itu juga benar, memang Allah maha kuasa dan tidak butuh perantara. Tapi di fakta-fakta pengajian dan itu juga umum bahwa turunnya wahyu Al-Quran itu juga Allah pakai perantara, yaitu malaikat Jibril. Ada juga yang enggak perantara, disebut hadis qudsi. Nah itu kan berarti ada kalanya Allah itu pakai jasa perantara, yaitu malaikat Jibril. Ada kalanya Allah enggak pakai perantara, alias langsung. Dari situlah akhirnya saya bingung. Tadi jenengan yang katakan tadi itu juga ada di keterangan Al-Quran, kalau nggak salah Al-Ma'idah 35, yaitu kalau kurang lebihnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berjihadlah di jalannya supaya kamu beruntung. Itu kalau nggak salah itu yang menguatkan untuk kita berwasilah. Makanya tadi saya juga bingung. Dan mohon nanti dijelaskan supaya kami nggak bingung. Saya sendiri yang pertama itu. Terus yang kedua, ada hablum minannas, juga ada hablum minallah. Dan ini yang ingin saya tanyakan. Kalau hablum minallah, insya Allah saya sudah derek apa yang Gus anjurkan, apa yang Gus bimbingkan, insya Allah saya sudah menderekkan. Tapi yang untuk hablum minannas, dan kebetulan itu yang saya alami sendiri, kalau saya nggak alami mungkin saya nggak bertanya. Yaitu karena efek dari ketidakberuntungan saya dalam pilkada, sehingga sampai sekarang masih ada tanggungan. Yang ingin saya tanya gini, Gus. Kita sudah diberi bimbingan bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, semua itu ada qudrat iradanya Allah. Tapi di sisi lain ada satu keterangan yang saya taukatkan gini, Gus. Nanti setelah umpamanya, mohon maaf ya, kita kan nggak ngerti umur kita. Setelah kita kok ternyata sampai batas akhir yang ditentukan ajalnya sama Allah, dan tanggungan kita itu belum terlepas. Padahal ada satu keterangan riwayat ketika itu Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu ada salah seorang yang meninggal dan masih menanggung hutang. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu belum mau mensolati, menunda, sehingga ada yang menanggung hutangnya. Benar. Lah, otomatis itu kan juga ada hubungannya dengan hablum minannas. Betul. Padahal itu aslinya juga kehendak Allah. Lah itu terus nanti nasib orang yang masih menanggung tanggungan setelah meninggal dengan mempunyai tunggangan dengan orang itu bagaimana, Gus? Lah itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga, alhamdulillah itu ada oleh-oleh dari Pati Gus, dari Bapak Sarimin, walaupun bentuknya tongkat ular. Tapi itu ikon kota Pati, Gus. Itu tongkat dari Galeh Asem Mbah Saridin, Mbah Janggung. Waktu rubuhnya itu
jadi rebutan sampai ke Surakarta, sampai mana-mana. Alhamdulillah, walaupun Gus nggak menghendaki, Allah memberikannya kepada Gus di sini. Cuman ansal tanya aku loh. Oh iya, Gus. Niki kok bentuk sing ndasi kok persis. Loh, belum tak terus nih. Apa kok dibungkus ngono lho? Itu yang arsiteknya ada di depan, Gus. Nggih. Ada di depan. Terima kasih sebelumnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih aku sudah paham. Cuman untuk melengkapi kepahamanku tak takokno. Ngene lho. Bon. Wasilah itu wajib. Wasilah itu wajib bagi siapa? Ayatnya jelas tentang wasilah di dalam Al-Quran. Wajib Anda untuk bisa bertemu Allah harus memakai wasilah. Wasilah itu mau tadi loh apa? Lantaran. Apa sih bahasa Indonesia lantaran itu? Ya lantaran ya, lantaran. Disinilah Bapak Ibu ada dua iman. Ada dua kacamata manusia dalam hal tentang kekuasaan Allah. Ada seorang manusia yang imannya itu masih melihat makhluk. Contoh. Seorang ada yang meyakini apa yang kutausiahkan itu sekalipun itu pembelajaran dinul haq, imannya itu menuduh saya yang menyampaikan. Karena apa? Karena difungsikannya mata atau ainul basyariyah, mata fisik. Anda mendengarkan tausiah saya dan Anda melihat fisik saya. Anda melihat fisik saya itu dengan mata zahir. Padahal Anda yakin kalau ini ajaran dinul haq. Akhirnya memakai satu sistem di mana sistem itu Allah ngelantarke mukhlason. Nah, ngeten nggih? Karena Anda memakai mata dua. Mata dua. Anda yang sudah mengikuti atau sudah hatinya masuk di dalam dinul haq. Tapi Anda bila mana tidak tergolong orang yang tidak memakai, tidak menerima dinul haq, beda. Iku nafsu sing ngomong dilantarke dilewat muklason. Iki Anda yang nggak eksis, nggak bisa menerima. Ada golongan yang seperti itu. Lah, yang pertama tadi Bapak Ibu yang bisa menerima imannya belum benar. Masih menuduh selain Allah. Artinya selain Allah dicampur, diikutkan dalam hal masalah ini. Padahal satu ayat wala taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan ada selain Allah di dalam hatimu. Berarti di sini tadi wasilah. Satu sisi wajib bagi Anda berwasilah kepada Allah. Cuman jenengan yang jenengan tanyakan, Allah berwasilah terhadap makhluknya. Lah gitu toh. Contoh, Allah menyampaikan wahyunya terhadap Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Apakah di situ Gusti Allah gak mampu nang langsung Muhammad? Kok katik make wasilah?
Yun sewu Pak Bu. Tinggal kita memandang dari mana Pak. Kalau kita memandang Allah tanpa wasilah, mohon maaf. Andai kata dalam diriku nggak ada Allah, bisa tah aku njeplak dewi. Cangkem iki bisa gacor dewi saged ta makhluk. Mboten saged karena makhluk sifatnya la haula wala quwata. Nyun sewu. Bukan perkaranya Allah itu tidak mampu langsung terhadap Muhammad. Enggak. Tetapi itu bentuk kasih sayangnya Allah dilewatkan Jibril. Itu supaya jenengan Muhammad ini, mohon maaf, biar tidak dituduh kebingungan goleki Gusti Allah. Tuh mana loh? Muhammad itu ajaran wong bingung. Ngapunten, pernah terjadi iki di zaman sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu diperintahkan Allah ke Gunung Turisina 40 hari 40 malam dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Itu beliau berpesan kepada saudaranya Harun. Sudah. Harun niku kakaknya apa dik Pak? Kakak ya. Kak, tolong imannya pengikut kita itu jaga. Katakan kalau saya itu uzlah 40 hari 40 malam ke Gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu. Oh iya. Nah, di situ di tengah masyarakat yang tidak seiman dengan Nabi Musa berkata, "Deloken Musa, bingung golek pangerane tutuk gunung." Nyun sewu Bapak Ibu, ben gak dianggap bingung. Maka Allah mewasilahkan lewat malaikat Jibril. Bukan perkaranya Allah tidak mampu dan kuasa langsung kepada Nabi Muhammad, enggak. Mengapa harus lewat Israel? Itu bentuk kasih sayang Allah. Hukum syariah tidak boleh ngomong langsung, harus berwasilah. Sebab hukum syariah itu kacamatanya itu memakai kacamata syariah. Kacamata syariah itu melihat makhluk. Kalau melihat makhluknya berarti wajib wasilah, wajib lantaran. Baik dari manusia ke Allah, dari Allah ke manusia. Makanya coba, umpama aku ngomong di depan orang-orang yang memakai wasilah identik dengan wasilah, fanatik dengan wasilah, yaitu hukum syariat. Aku ngomong ini. Aku ditakoni, Gus, guru sampean sinten? Sanat sampean iku sopo? Langsung tak jawab Allah. Percaya? Gak percaya. Sampai gundul gak percaya. Karena sudah punya sistem sendiri, harus berwasilah. Akhirnya tanya, toriko sampai nopo? Tak jawab, torikoku iku ngikuti torikoi Rasulullah. Gak ono sing percaya. Gak ono sing percaya. Kecuali umpama aku ngomong, toriko sampai nopo Gus? Si A, si B, si C yang mutabaroh itu. Baru. Tapi nek jawab, aku torikoku iku langsung melok Rasulullah, langsung. Jadi gak nang Rasul, langsung ngikuti Rasul iku nang ndi? Langsung Allah. Oh iya iku torikoku. Ya jelas. Wah kanok sanate. Bisa diterima lagi itu toh? Itu pasti.
Kul innama ana basarum mithlukum. Ini thariqahnya Rasulullah. Katakan Muhammad terhadap umatmu, bahwasanya kau dengan umatmu itu sama, manusianya. Sifat manusia itu la haula wala quwata. Lah illa billahnya itu dimasukkan, dititipkan, dimanifestasikan terhadap Muhammad. Jangan kau perintahkan umatmu itu menyembah, memuja, memuji padamu, tapi suruhlah, ajaklah fa'budun untuk menyembah ana. Itu. Akhirnya Rasulullah dawuh, wahai umatku, sesungguhnya saya itu sama dengan kau, basyariah, manusia, makhluk. Sifat kita la haula wala quwata, hakikatnya. Bila mana di dalam diri kita ada haula dengan kuwata, itu datangnya illa billah. Injih. Akhirnya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa sih thariqah? Itu jalan, Pak. Jalan itu apa? Nama sebuah aktivitas. Sholat itu nama thariqah. Ilmunya namanya syariat. Ngaji thariqah. Ilmunya apa? Isi di dalamnya. Hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya? Bertemu Allah. Artinya segala aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau dasari dengan hakikat tujuannya bertemu Allah. Kerja bukan cari uang, Pak, tujuannya. Kerja untuk menemui Allah. Siapa yang melakukan ini, gajinya ya katut dewi. Gitu loh maksud saya. Otomatis itu, Pak, otomatis. Makanya jangan kau niati kau kerja itu mencari gaji, tapi niatlah ibadah. Itu toh maksud wong syariat, tapi gak ngerti carane. Nek gak dibayari ngamuk. Tujuan aku ibadah, nyembah Allah lewat kerja. Tetapi jikalau tidak digaji ngamuk. Amplope kurang akeh titik ngono nggerutu. Lakare ngono gak baudal reh. Seperti itu. Karena merasa diri kita yang lah jaring ibadah cung. Niate. Ya, tiba itu tau mbak Gusti Allah. Jare niatmu itu ngibadah nang aku, nyembah nang aku. Lah kok bayarane tak longi. Asale 20 juta jadi 15 juta kok ngerutu. Gak cocok. Nah, niki Pak terjadi. Kula wis gak wis. Masalah menyangkut masalah orang lain, kok gak menyangkut mboten. Nek kula tok penak menyangkut orang lain. Itu pertanyaan pertama tadi. Tentang masalah apa itu? Wasilah. Jadi tinggal kita itu memandangnya dari mana? Kacamata syariat apa kacamata hakikat? Kalau memandang dari kacamata hakikat, nggak boleh iman jenengan iku mengadakan selain Allah yang berkuasa, nggak boleh. Walaupun secara fisik syariat itu malaikat Jibril, cuman tatkala Allah tidak ada di situ, hidup dalam Jibril, apa bisa Jibril dengan sendirinya? Sama dengan apa yang terjadi pada diri saya. Tanpa Allah di sini gak mungkin cocotku iso ngomong. Tahu cocot dia? Cangkemku bisa gacor. Tanpa Allah gak mungkin. Tinggal Anda melihatnya dari sisi mana. Kalau melihat dari sisi hakikat, jelas guru sampean Allah langsung.
gak katik wasilah. Sama masih sekarang sekarang langsung. Allah memberikan anugerah terhadap jenengan melalui beberapa wasilah. Dilewatkanlah tonggo sampean, akhirnya jenengan dikasih pekerjaan, akhirnya dengan pekerjaan itu menghasilkan upah, yang upah itu di atas UMR. Biasanya gajinya berapa awakmu dalam 1 bulan? 5 juta Pak. Oh ya wis, sekarang mau nggak kamu kerja 1 jam itu tak bayar 50 juta. Ayo kepingin tuh sopo sing gak gelem ngacung. 1 bulan biasanya gaji normal di pabrik dimanapun sesuai UMR 5 juta. 1 bulan. Terus Anda ditawari seseorang itu 1 jam dibayar 50 juta. Mau nggak? Kulo pernah. Orang pasti ngacung Pak. 50 juta dalam satu jam. 50 juta. Pernah terjadi pada diri saya. Ngacung Pak. Siapapun manusia mesti ngacung. Loh, ketika itu datang, tinggal kita memandang siapanya. Kalau memandang makhluknya, ya si A ini yang memberikan anugerah. Allah memberikan rezeki saya 50 juta dari si A ini. Allah ngelantarkan lewat si A. Bahasa ini bahaya menurut kacamata hakikat. Dan tidak bahaya menurut kacamata syariah. Letak bahayanya di mana Bapak Ibu? Kita telah mengadakan selain Allah itu bisa berperan. Sekalipun dijadikan sebagai wasilah atau lantaran. Iya. Kita secara nggak langsung menuduh Allah, itu Allah minta tolong terhadap makhluknya. Dijadikan sebagai wasilah. Karena apa sih syariat kok ngomong wasilah wajib? Akal bos, akal. Ngomong kalau Allah tidak mewasilahkan terhadap si A, nggak mungkin saya dapat anugerah atau rizki langit itu Pak. Kalau si A tidak ke saya, nggak mungkin aku dapat anugerah dari Allah. Berarti saya menuduh si A ini punya peran Pak. Paham? Ini letaknya secara pandangan hakikat, kita masih tertuduh teringgapi syirik khafi. Ini. Saya ulangi, kacamata syariat monggo, wasilah memang wajib. Karena syariat memandang dari akal. Dalil akli. Kalau hakikat mohon maaf, bila mana seperti ini itu masih terhukumi syirik khafi. Harus naik ke atas sedikit. Apa? Ya harus melihat Allahnya. Konteks iman di dalam hati harus mengatakan Allah. Tidak boleh si A. Walaupun secara lesan mengatakan si A. Tapi konteksnya hati iman maksudnya si A adalah Allah Subhanahu. Loh kalau gini benar. 1, 2. Pertanyaan nomor 2. Apa mangre? Hablum minan-nas dan hablum minallah. Pertanyaan bagaimana yang punya hutang terus is dead. Gitu Pak ya. Oke. Mengapa harus muncul hadis-hadis ya as-sunnah, dan di situ yang tertinggi nilainya adalah soheh, ya soheh dan hasan. Soheh ini paling tinggi nilainya. Perawi diceritakan hadis itu disebut soheh. Perawi sang pencerita itu mutunya adalah nggak pernah bohong, gitu.
Iki perawi berarti pencerita. Sehingga disebut sahih hadisnya ada di situ. Lah, apa maksud adanya as-sunnah? Padahal ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Lah ngoten nggih? Setelah Rasulullah wafat. Disebut hadis sesuatu yang baru datang. Artinya sejarah cerita tentang Rasulullah itu bagaimana? Akhirnya muncul namanya as-sunnah. As-sunnah. Dan ini para pencerita, para perawi itu yang bertahap-tahap tingkatannya. Ada yang sahih, rawinya itu dijamin 100%. Mudun setitik hasan. Dan begitu terusnya mudun pelek. Ada yang namanya hadis mardud atau hadis yang doif, hadis yang apa? Yang sangat lemah. Pun itu tergantung ada kaitannya dengan sang perawi. Oke, di sini mengapa harus ada hadis? Padahal sebelum al-hadis as-sunnah itu ada payung hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Tidak hanya as-sunnah. Ada lagi ijma' qiyas sekarang. Ijma' qiyas. Mengapa harus ada itu? Itu sementara dibuat muqabbalah, perbandingan. Jikalau ada hadis yang sifatnya itu bertolak belakang terhadap Al-Quran, maka tidak boleh. Begitu juga di dalam Al-Quran antara wahyu satu dan yang lain, manakala ada benturan, ini pun tidak boleh. Enggak boleh. Bahkan sampai ijma' qiyas. Ijma' qiyas itu apa sih? Kitab-kitab itu Pak. Yang dihasilkan dari para masyayikh. Ditulis. Makalah-makalah dari masyayikh ditulis. Lah masyayikh bermakalah itu karena beliau itu juga ada referensinya. Al-Quran as-sunnah. Ditulis. Akhirnya jadilah ijma' qiyas. Nah, terus tentang hablum minan nas dan hablum minallah. Ini juga masuk baik di dalam Al-Quran, Al-Hadis, ijma' qiyas, masuk semuanya. Dan ini tidak boleh bertentangan antara pedoman hukum yang tertinggi dari Al-Quran sampai ijma' qiyas, nggak boleh ada pertentangan. Sama Pak undang-undang kita di Indonesia. Mulai yang paling atas hukum kita, KUHP, ya, mudun-mudun undang-undang dari keputusan presiden, keputusan gubernur, keputusan menteri, keputusan bupati, gubernur, keputusan presiden, keputusan bupati, keputusan terakhir adalah kepala desa. Pejabat-pejabat pejabat-pejabat politik ketika mengeluarkan undang-undang, mulai kepala desa disebut perdes, ya, peraturan desa tersebut yang muncul putusan itu dari kepala desa tidak boleh tabrakan dengan perbuk, ya. Sampai ke atas nggak boleh. Nggak boleh Pak ini. Sesungguhnya nggak boleh. Di sini ada perdes yang mengatakan, perdes desa, mohon maaf, mengatakan A. Lah A ini nggak boleh bertolak belakang dengan perbuk. Nah, ini nggak boleh. Perbuk ya harus A. Begitu seterusnya ke atas. Laksana seperti itu. Hablum minan nas. Hubungan antara sesama manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran. Sama.
dengan apa yang dituangkan di dalam as-sunnah ataupun ijma' qiyas. Harus sama. Artinya tidak ada tabrakan atau berbenturan, tidak boleh. Sekarang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Saya bisa mengatakan secara hakikat, tidak mengatakan secara syariat. Kalau mengatakan syariat, tafsirannya ganda-ganda, Pak. Kalau secara hakikat, itu cuma tunggal. Tentang hablum minan nas. Endi sing disebut hablum minan nas? Hubunganmu roh terhadap selain Allah. Dan atau hubunganmu jasad terhadap jasad. Mana hablum minan nas iki? Jasmaniahmu hubungannya dengan selain Allah. Bagaimana menjadi fid dunya hasanah? Dunyonmu bagus. Jasadmu harus kau tekan, harus kau hadapkan terhadap urusan selain Allah. Ini sudah ditata di dalam hukum syariah. Sehingga manusia apabila dia itu lapar, maka dia hubungannya itu harus terhadap makanan. Bisanya Anda mendapatkan makanan harus kerja. Iki hablum minan nas. Dan atau jenengan iki dengan cara apapun sehingga mendapatkan satu mata uang dijadikan pembelian, alat pembelian terhadap beras atau apa yang kau butuhkan makan itu. Ini maksudnya hablum minan nas. Nah, secara umum hablum minan nas kan antara si A dengan si B. Secara hakikat hablum minan nas itu adalah hubungan jasadmu terhadap jasad yang lain. Artinya jasad yang lain ini tidak dititik beratkan terhadap orang. Apa yang kau butuhkan secara jasmani? Jasmani hubungannya apa? Kebutuhan minum, ya air. Makan, ya nasi. Itu hablum minan nas. Uang, ya uang. Kerja, ya kerja. Itu hablum minan nas. Lah, hablum minallah. Ruhaniyahmu hanya pada Allah. Artinya jangan kau ikut campurkan ruhaniyahmu, kebutuhannya sama dengan kebutuhan jasmaniyahmu. Ojo. Saya tanya, ruhaniyah lapar, dahaga, minumnya bukan air. Makanannya juga bukan nasi. Itulah jasad. Loh, ketika jasadmu membutuhkan duniawiyah, ruhaniyahmu jangan ikut campur. Hablum minallahmu itu langsung Allah. Bagaimana pertanyaannya ketika mati Anda masih menanggung hutang pada orang lain? Sekarang aku tanya. Orang kalau sudah hablum minallah, makrifat, orangnya mana? Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa bisa dia hutang pada orang? Sesuatu yang tidak ada, itu hutang pada sesuatu yang tidak ada. Bisa enggak terjadi? Nyun sewu. Iki apa Pak? Iki gede jerone legi. Apa? Wong kuwi gak mangan yo gak mesti ngomong salah. Dudu Pak, duduk salah iki. Apa iki? Hah? Matoa. Lah, ketara nek desa namanya. Matoa gak ero. Aku ruku yo lagi sampean kandhani matoa. Wis. Iki matoa. Iki makhluk ya, sifatnya la haula wala quwwata. Oke. Iki kacamata.
Matoa ngomong, hei kacamata, kupasen aku. Saged. Kacamata ngupas. Gak bisa. Iki sifatnya makhluk, sifatnya manusia. Nggak bisa Pak. Masih model koyo opo nggak bisa. Kecuali ada pihak ketiga, yaitu Allah. Ketika Allah memegang, saya memegang, jangan lantas jenengan punya iman, makhluk rupa kacamata itu bisa mengupas matoa. Tinggal kita melihat dari mana. Kalau melihat makhluknya, jelas kacamata yang mengupas. Jikalau melihat Allahnya, mesti imanmu benar, yang mengupas adalah Allah. Ya ketiga, tadi saya. Sama. Hablum minallah. Itu hubunganmu langsung pada Allah. Lah kesalahan ruhania itu pada Allah hanya satu. Elo-elo, ikut-ikut, bercinta terhadap apa sing dibutuhno jasmania, yaiku hubbus syahwah, hubbud dunya itu. Itu loh kesalahannya. Jadi ruhaniah ini telah selingkuh terhadap kesenangan dunia. Berarti berarti ruhaniah itu khianat. Ini kesalahan ruhaniah. Lawang ruhaniah itu hanya satu. Menyembah hanya pada Allah. Nah, kebutuhan ruhaniah itu nggak sama dengan kebutuhan jasmaniah. Ruhaniah yang dibutuhkan adalah munsewu, yang namanya takwa itu ilmu, amal, istiqomah. Ilmu pengajaran Allah tentang dinul haq, amal khalwat dzikir, sehingga jenengan wirid menuju warid sampailah pada liqo makrifat Allah. Ini ruhaniah gak lanang gak wedok yo hanya itu. Nek jasmania, kepinginane macam-macam Pak. Sing durung rabi pingin ndang rabi, sing wis rabi kepingin rabi. Lah wis tah nek nuruti kebutuhan jasmani, nyun sewu Pak, permisi, nggak ada habisnya. Ayo simbah iki sing umur 80. Amen takoki, "Mbah, doyan mangan ngene." Aduh, gak kuat. Tapi nek sampean tawani situ, "Mbah, arep ngene." Iku ndukur udel mendukur wis tuwek gak apa-apa. Tapi udel menisor isih gagah. Ngono. Jane ngono ya, berhubung aku gak kuat. Estu Allah hatta zurtumul maqabir. Marine iku nek wis dipatoki loro. Selesainya kalau kita sudah mati baru selesai. Terus lewat hadis yang telah diluncurkan di situ, ketika saat ada satu sahabat meninggal, beliau tidak lekas memakamkan, tidak mau Rasul memakamkan karena ada tanggungan. Sampai diteruskan orang tuanya itu, mohon maaf, enaknya kita obongi ae, gak usah tak kubur. Kan ahlinya kan ketakutan. Akhirnya harus dilunasi dulu baru dikuburkan. Artinya apa? Memang ada hadis bahkan ijma qiyas mengatakan itu sebagai penghalang secara syariat. Kalau secara syariat hakikat saya jawab, hanya golongan ahli syuhud, mohon maaf, yang betul-betul Anda itu tidak merasa Anda yang melakukan. Tapi bukan lantas langsung mumpung jenengan ahli syuhud utangnya digedekno. Nek ditakoni
Sopo sing ngutang Gusti Allah kabeh kok. Lah iya ta ya. Didik-didik kita melakukan perbuatan jelek. Bukan saya tapi Allah. Aku enggak pernah nyolong kok. Mencuri, sing nyolong Gusti Allah. Yun sewu Pak ya. Tanda-tanda orang yang betul-betul sudah likok makrifat pada Allah. Khususnya lewat jalur wasilun. Mohon maaf, mesti tambah sae, tambah suwe, tambah bagus, tambah lama, tambah bagus ruhaniyahnya. Kalau ruhaniyahnya tambah bagus, maka secara otomatis jasadnya juga tambah bagus. Saya mengatakan sistem wasilun. Nah terus bagaimana tentang hablum minan nas itu? Sudah saya katakan. Hablum minan nas itu secara hakikat adalah hubungan jasmaniamu terhadap duniawiyah. Urusan duniawiyah. Bisa jadi jenengan pada istrimu duniawiyah. Bisa jadi jasmaniamu butuh makan dan lain sebagainya. Itu duniawiyah semuanya. Kalau hablum minallah, ruhaniyah langsung pada Allah. Ini tidak mengikut sertakan makhluk, tidak mengikut sertakan duniawiyah. Maka tidak butuh di situ wasilah. Langsung Allah. Rasulullah juga begitu. Langsung Allah. Cuman berhubung kita yang masih diam tidak bisa menerima kalau kita itu langsung ke Allah. Sanate wasilahe langsung Allah. Enggak percaya. Iya nek nabi, iya nek rasul. Nah gitu toh. Sekarang aku tanya, apakah Allah tidak mampu, tidak kuasa menghendaki satu hambanya walaupun tidak terakui secara aklamasi hukum itu termasuk bukan nabi dan bukan rasul? Apakah Allah mampu menghendaki hambanya untuk langsung pada Allah? Kalau Anda itu masih membatasi Allah berkuasa, berarti Allah zaman Nabi Muhammad dengan Allah sekarang beda. Beda toh? Allah dulu cuman langsung terhadap Nabi dan Rasul, Allah sekarang ganti Allah. Masa begitu? Ingat, jangan pernah kau membatasi terhadap Allah dalam hal penguasaan. Ingat surat Yasin dibuka. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apakah kau tidak percaya kalau Allah itu menterjadikan pada satu hamba tanpa wasilah yang dipandang secara umum? Kalau kau tidak percaya berarti Allah dulu dengan sekarang tidak sama. Kalau bahasa saya awal akhir sama. Allah ya awal, Allah ya akhir. Konteks dalam penguasaan terserah. Jadi bagi ahli syuhud yang sudah sampai hatinya iman hanya Allah saja, tidak ada selain Allah, bagaimana bisa dihukumi si ahli syuhud itu melakukan sesuatu padahal dia sudah tidak ada? Dapat hukum enggak? Enggak dapat. Gini ki Pak sing diwastani golongan bighairi hisab, tanpa dihitung. Karena dia sudah tidak merasa dirinya yang melakukan. Jadi mana nilainya? Enggak ada. Kosong. Jadi Gusti Allah besok ikut nonton, dompetnya si A kosong. Gusti, yo gak usah dihitung, lebokne langsung. Lah berhubung si B bagian ada banyak uangnya, hitung. Karena ada uangnya mesti kau hitung. Lah kau buka dompet nggak ada uangnya kok ngitung-ngitung, gendeng kamu. Nggak ada uangnya kok ngitung.
Hitung. Mengapa bighairi hisab, tanpa ada hitungan? Karena enggak ada yang Mengapa tidak dihitung? Karena kau tidak pernah mengakui kau yang ngutang. Tinggal kau merasa yang kau yang ngutang apa? Enggak. Ahli syuhud itu sudah tidak merasa. Kalau Anda tidak merasa hutang, terus gak dihutangi, yo jangan ngamuk-ngamuk. Wong utang gak diutangi, gak disopo. Wancene kuwi makrifat abal. Wis tak tagih saiki maneh. Tak tagih yo. Gus, kula niki wis ngaji hakikat. Sudah suluk, sudah kholwat iku pun 5 tahun. Kok gak wusul-wusul? Lah, tak tagih saya. Tak tagih. Berarti kau merasa kau yang melaku? Buktinya masih Arab. Tak hitung wae lah. Ya. Sangat dipahami? Itu. Bon. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tukimin, Pak, dari Jambi. Nggih. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Kalau saya amalkan, Pak, saya amalkan Gus, itu Pak Gus, itu kalau saya amalkan, saya renungkan, ada kata dari warid, mungkin ya Pak Gus niku. Niku ngeten, kalau kamu mau ketemu Allah, hilangkan semua makhluk itu, jauhkan dari dirimu. Apabila kau menuhankan makhlukmu, maka enggak akan bertemu dengan Allah. Iya. Terus nek niku kula amalke, kula niku merasa jadi orang jolim terus nangis mawon kula Gus, pripun kula malu nangis. Boleh saya tahu apa yang diamalkan itu tadi? Kalau saya mengamalkan itu, aku hanya Allah. Aku tidak percaya lagi dengan nafsuku, aku tidak percaya dengan makhluk, aku hanya percaya kepada Allah. Betul. Saya merasa selama ini saya jolim kepada Allah. Karena saya jolim kepada Allah, saya merasa salah besar sama Allah, terus nangis nggak mau berhenti. Gus, cemana? Kadang-kadang kalau saya amalkan terus nangis, saya nangis itu malu. Cuman itu aja. Gus, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau itu datangnya dari warid, harus dilakukan. Karena itu petunjuk demi kebaikan ruhaniyahmu terhadap Allah. Walaupun itu menangis selama itu, bentuk menangis Anda itu karena nafsu lawamah sadar. Selama ini kita zalim pada Allah. Kalau itu sudah berkembang, maka nafsul mutmainnah akan muncul. Taqarrub, mendekat menuju pada Allah. Kalau sudah pada Allah, maka itu disebut ruh. Disebut ruh karena fitrah. Sebelum fitrah disebut nafas atau nafsu. Makanya mengapa di situ dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Jiwa nafsu damai. Mengapa disebut nafsu? Karena belum berangkat, tetapi dia ingin berangkat. Irji'i lah itu. Ini kata perintah. Kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Bahasa perintah ini berarti jiwa belum kembali. Ketika saat diperintahkan itu disebut jiwa, nafas. Kalau sudah melakukan dan sampai pada tujuan itu disebut ruh. Ruh itu fitrah, tidak ada disebut ruh itu kotor. Disebut kotor itu karena ruh itu berselingkuh terhadap selain Allah, akhirnya disebut nafsu atau nafas, jiwa di situ. Jadi saran saya lakukan. Penetapan aku Allah.
dan lain sebagainya. Itu konteksnya kalau kita memang sudah setelah melakukan fana dan isbat. Isbat itu berarti di situ yang berlaku hanyalah anak-anak Allah, nggak apa-apa. Ya, di jalur alternatif silakan 2 orang yang harus kami tunggu. Kalau nggak ada, ya sudah tak tutup. Surga yang itu kan nyanyiannya nafsu. Sing dinyanyekno iku pesona, sing dinyanyekno iku surga, disuguhno, tapi akhirnya mendapati neraka. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Selamat malam. Malam. Dari mana? Saya tadi saya mau tanya, kalau dalam ilmu hakikat, kita masih mengenal yang namanya reinkarnasi. Nggih. Leluhur itu anjing pada makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini. Gitu ya. Betul begitu, Gus. Oh iya. Nggih. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalau sudah berlaku ilmu hakikat, reinkarnasi itu berlaku atau yang namanya leluhur-leluhur itu menemui kita? Bapak Ibu, kalau yang dimaksud reinkarnasi, bangkit dari kematian ruhaniyahmu, tenggelam di dalam nafsu, benar. Tapi kalau yang dimaksud reinkarnasi, Anda itu hidup lagi, habis mati, terus hidup lagi masuk ke hewan, masuk ke anak. Enggak. Tidak seperti itu yang dimaksud reinkarnasi. Secara versi Al-Quran di dalam jalur hakikat. Yang dimaksud reinkarnasi kalau seperti gini, boleh. Bangkitnya ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Sebab ketika ruhaniyah dibelenggu oleh hawa nafsu, ruhaniyah ini mati. Mati. Akhirnya bangkit hidup. Lewat siraman rohaniyah dinul haq, akhirnya sadar rohaniyahmu, akhirnya melakukan tindakan zikir dan mencapai hidup kang sejati. Kalau seperti ini dikatakan reinkarnasi, monggo. Boleh. Berbangkitnya rohaniyah dari kematian menuju kehidupan, berarti keluarnya dari kegelapan menuju terang benderang. Kalau yang dimaksud reinkarnasi itu mati sudah dikubur, terus mudunang anake, mudunang putune, bukan. Nggak ada, nggak terjadi seperti ini, nggak terjadi, nggak terjadi. Yang kedua, apakah ditemui oleh leluhur-leluhur tersebut ketika jenengan ini berhakikat? Bisa jadi itu di alam kasyafah, bisa terjadi ketemu pae, bae, bahkan ketemu para kekasih Allah, bisa jadi. Oke, satu kali lagi. Wis paham kabeh sing ana njaba kelihatannya ya. Oke, itu Bapak Ibu apa yang sudah diberikan Allah terhadap Anda lewat pengajaran-pengajaran dinul haq ini langsung. Jadikanlah semua itu sebagai makanan rohaniyahmu untuk melakukan perjalanan rohaniyahmu di dalam berzikir sirul asror dalam rangka menuju dan bertemu Allah
dan juga terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.